Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih berjumpa lagi dengan saya Eka Nafisa. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya akan menyampaikan materi pada pembelajaran PPKN tingkat SMP kelas 9, yaitu mengenai bab tentang bentuk dan kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada bab ini saya akan membahas mengenai dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana di dalam dinamika perwujudan kedaulatan ini terdapat 3 pokok penting materi. Yang pertama, perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu mengenai perkembangan sistem pemerintahan yang di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4 macam yang sudah pernah dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer, yang kedua yaitu demokrasi terpimpin, yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila, dan yang keempat yaitu demokrasi masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang ini. Yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Nah, di masa demokrasi parlementer ini disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Namun, pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menimbulkan silih bergantinya kabinet, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Nah, oleh karena itu, lahirlah Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang isinya yang pertama pembubaran Badan Konstituante, yang kedua memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1945. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Yang keempat, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden, maka demokrasi parlementer berakhir. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini terjadi pada masa Orde Lama. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Yaitu sejak dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa di dalam demokrasi terpimpin ini, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Dengan demikian, terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden yang menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PPKI
pada tanggal 30 September 1965 atau yang disebut dengan gerakan G30 SPKI. Nah, di dalam demokrasi terpimpin ini terdapat penyimpangan-penyimpangan. Yang pertama, pengangkatan presiden seumur hidup. Yang kedua, presiden membubarkan DPR karena DPR tidak menyetujui RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada tanggal 5 Maret tahun 1960. Selain itu juga penyimpangan yang terjadi adalah adanya penyimpangan politik luar negeri, di mana Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara sosialis komunis untuk melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara barat. Nah, itulah dari demokrasi terpimpin. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini dimulai dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Diawali dengan pelaksanaan demokrasi Orde Baru. Di masa Orde Baru ini bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, kelebihan dari demokrasi Pancasila ini yang pertama mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, itulah salah satu kelebihan dari demokrasi Pancasila. Yang keempat, yaitu demokrasi Pancasila pada masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi Pancasila ini pada dasarnya adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana di dalam demokrasi Pancasila ini untuk meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, itulah pada masa demokrasi Pancasila, masa reformasi. Nah, selanjutnya sekarang ini yaitu perkembangan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Di Indonesia sudah 3 kali. Sudah 3 kali masa pemerintahan. Yang pertama sistem parlementer, yang kedua yaitu sistem semi parlementer, dan yang ketiga sistem presidensial. Nah, sistem presidensial ini adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia sekarang ini. Selanjutnya, materi mengenai perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Nah, perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sistem parlementer, kemudian yang kedua, sistem semi parlementer, dan yang ketiga, sistem presidensial. Nah, sistem parlementer ini merupakan sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan, di mana parlemen memiliki seorang presiden dan perdana menteri. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Oleh sebab itu, sistem parlementer ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya itu keefektibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Sedangkan kekurangan dari sistem parlementer ini adalah sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil.
Nah, itulah salah satu sistem parlementer. Adapun ciri dari sistem parlementer ini yang pertama, adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Yang kedua, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden, Raja, atau Sultan. Kemudian, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau DPR. Yang kedua, sistem semi-parlementer. Nah, di dalam sistem semi-parlementer ini merupakan sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia Serikat. Maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkannya Undang-Undang Dasar RI atau Republik Indonesia Serikat. Di dalam sistem semi-parlementer ini memiliki beberapa ciri sistem pemerintahan semi-parlementer. Yang pertama, menteri diangkat oleh presiden. Yang kedua, Perdana Menteri diintervensi oleh presiden. Yang ketiga, kabinet dibentuk oleh presiden. Yang keempat, menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kelima, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu merupakan salah satu dari sistem semi-parlementer. Yang ketiga yaitu sistem presidensial. Nah, sistem presidensial ini merupakan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Dalam sistem presidensial ini, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif, seperti rendahnya dukungan politik. Namun, masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, maka posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila presiden diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, maka wakil presiden akan menggantikan posisinya. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Sesuai di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Materi mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, lembaga-lembaga ini terdiri dari MPR, kemudian dari Presiden, kemudian DPR, kemudian DPD, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kemudian Mahkamah Agung atau MA, dan Komisi Yudisial atau KY, yang terakhir yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, materi mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, di dalam pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan serta pemegang kekuasaan pemerintahan. Yang pertama yaitu lembaga MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diatur di dalam pasal 2 dan 3. Nah, masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Dalam menjalankan tugasnya, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun.
Adapun tugas dan wewenang MPR yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai di dalam pasal 3 ayat 1. Yang kedua, melantik presiden atau wakil presiden sesuai di dalam pasal 3 ayat 2. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar sesuai di dalam pasal 3 ayat 3. Yang keempat, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal bila terjadi kekosongan wakil presiden. Ini tercantum di dalam pasal 8 ayat 2. Itulah salah satu tugas dan wewenang dari MPR. Yang kedua yaitu presiden. Nah, presiden ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 4 sampai dengan pasal 17. Di dalam pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam pasal 7 dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, tugas dan wewenang presiden adalah sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, tugas dari wewenang presiden ini yang pertama mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR sesuai dalam pasal 5 ayat 1. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah sesuai di dalam pasal 5 ayat 2. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara sesuai di dalam pasal 17. Yang keempat, membuat undang-undang bersama DPR sesuai di dalam pasal 20 ayat 2. Yang kelima, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sesuai di dalam pasal 23 ayat 2. Nah, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang ketiga adalah lembaga DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana diatur di dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Nah, anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Nah, adapun fungsi dari DPR sebagaimana diatur di dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, fungsi legislasi dan kedua, fungsi anggaran dan ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan DPR. Yang kedua, fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Yang ketiga, fungsi anggaran ialah mengawasi pelaksanaan pemerintah oleh presiden. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu Lembaga Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan lembaga yang dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah karena sebelumnya aspirasi daerah belum mendapat penyaluran secara baik. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
Nah, adapun tugas dan wewenang DPD ditegaskan di dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah berhubungan dengan pusat dan daerah, kemudian pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian, yang kedua, tugas dan wewenang DPD ini melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Nah, yang ketiga ini DPD juga berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Nah, itulah salah satu tugas dan wewenang dari Lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya yang kelima yaitu Lembaga Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD dan diresmikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota BPK adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Tugas dari BPK ditegaskan di dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil dari pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Selanjutnya yang keenam yaitu Lembaga Mahkamah Agung atau MA. Nah, Mahkamah Agung ini merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Nah, di dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung itu terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Mahkamah Agung memiliki wewenang sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu mengadili pada tingkat kasasi, yaitu pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Kemudian memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial ini selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Adapun wewenang dari Komisi Yudisial atau KY sesuai di dalam Pasal 24B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mengusulkan
pengangkatan hakim agung atau anggota Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Wewenang ini diberikan dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Itulah salah satu wewenang dari lembaga komisi yudisial. Selanjutnya yang ke-8 yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 24C. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang anggota hakim konstitusi. Dari masing-masing anggota Mahkamah Konstitusi itu diajukan oleh 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, 3 orang oleh Presiden. Kemudian dari ke-9 anggota Hakim Konstitusi ini ditetapkan oleh Presiden. Nah, adapun tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi ini yang pertama itu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Yang kedua, wajib memberikan keputusan atas pendapatan DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu merupakan salah satu wewenang dari Terima kasih Mahkamah telah Konstitusi. menyimak pemaparan dari materi yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata maupun tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.